Merry Christmas, Hope for Generation. Yes, apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Tuhan Yesus sudah baik, mau datang ke dunia untuk kita semua. Jadi kita juga harus merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ada kebaikan-kebaikan yang dia Tuhan kasih. Amin. Amin. Come on. Semua siap ya? Nah, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes, amin. Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ayo sama-sama nyanyikan lagi nih ya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari semangat semuanya. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Yes. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Yes, Yesus luar biasa. Haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu, Yesus. Kami rindu akan kasih. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu
selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Selalu kami nantikan. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia.
kita semua. Shalom Home for Generation, tetap semangat, tetap sukacita. Gue tahu ngelewatin hal-hal di hari-hari ini sulit banget. Dan teman-teman semua harus tetap semangat, tetap sukacita. Gue tahu mungkin juga belum ada jalan keluarnya, ataupun kalian lagi penat banget hari-hari ini, mungkin masih sekolah online, dan yang bosan di rumah, belum bisa liburan mungkin. Tapi pesan gue saat ini tetap sukacita. Benar-benar kalian harus tetap semangat dalam menjalani semuanya. Yang setuju dengan gue katakan amin. Nah kalau udah katakan amin berarti udah mau. Nah hari ini gue pengen sharing tentang segambar. Apa sih artinya segambar? Segambar tuh artinya satu gambar, serupa gitu ya. Contohnya seiman, satu iman. Atau apalagi ya, sendiri, jomblo. Enggak, sorry, salah. Apalagi ya, setara ya sama jadi satu, pokoknya gitu ya, ngerti ya teman-teman ya. Nah hari ini gue akan bahas tentang segambar. Pasti dalam hidup kalian, dalam hidup kita semua nih, sering banget ngalamin hal-hal yang beda. Gak mungkin ketika lu jalan dimanapun, ketika lu berada dalam satu tempat, dimanapun itu pasti lu ngalamin hal yang beda. Gak mungkin sama. Bener gak? Kalau lagi ke mall, ke toko baju nih misalnya ya. Terus lu masuk ke dalam, terus tiba-tiba karyawannya datang. Ibu nyari apa? Oh saya nyari blazer atau jas warna. Oke. Nah pas dikasih ini aja bagus. Wah iya kamu tahu selera saya ya gitu. Nah pernah gak ngalamin kayak gitu? Pasti adanya beda. Gak cocok mungkin yang lain kali ya mbak ya. Sama orang tua, sama siapapun pasti ngalamin hal yang beda. Cara berpikir, cara pandang. Ini gak bicara tentang hidup kita doang. Gak bicara tentang mau-maunya lo doang.
Mau-maunya kita, mau-maunya gue doang sendiri. Ini bicara tentang orang lain dan ini beda-beda, pasti gak mungkin sama. Nah teman-teman, gimana kita dengan Tuhan? Sering gak alamin perbedaan sama Tuhan? Sering gak ngalamin kita itu gak sama dengan Tuhan? Kalau misalnya kita bisa ngomong, ya beda sih ya dengan Tuhan. Tuhan gue pengennya A, lu kasihnya kok B. Gue pengennya ini, kok dikasihnya ini. Gue pengennya ini, dikasihnya ini. Banyak hal yang beda. Tuhan gue pengennya lakukan ini, gue pengennya jadi orang kayak gini. Tapi nyatanya sekarang beda. Lu lagi bilang lu sama Tuhan beda nih sekarang. Masa sih bisa kita dibilang beda dengan Tuhan? Dengerin teman-teman, mungkin yang bisa bikin beda itu adalah Dia Tuhan. Ya kita ini adalah ciptaannya. Dia Tuhan. Ya kita ini adalah manusia. Nah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan gini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengerin, gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Tuhan. Dan di ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, artinya ciptaannya itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Kita, manusia, diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kalau bicara segambar, dengerin teman-teman, gambar bicara kedalaman makna sebuah karya. Rupa bicara yang kelihatan. Kalau kalian lagi gambar sesuatu, orang-orang yang suka gambar, orang-orang yang suka seni, pasti ngerti ya. Kalau lagi gambar sesuatu, pasti pengen punya makna yang banyak. Gak kepengen, misalnya gini, contoh deh dalam satu Home for Generation. Tim sosial media misalnya, atau tim kreatifnya. Ketika disuruh bikin acara, mungkin gak sih cuma keluarin flyer yang ya tulisan biasa hitam putih gitu ya. Terus gak berwarna, terus gak ada maknanya apa-apa, gak menyampaikan pesan apa-apa gitu ya. Gak mungkin, pasti mereka udah punya satu konsep supaya hasil karyanya bisa disukai orang lain. Pengen dilihat orang, hasil karyanya, flyernya atau videonya, iklannya semuanya pengen dilihat orang. Nah teman-teman, bicara gambar, bicara hal yang kita buat, yang kita create, yang kita ciptakan, itu benar-benar fokus untuk menciptakan hal yang bagus. Pasti maknanya kuat. Nah tapi kalau rupa bicara yang kelihatan. Sering nggak kalau lagi ciptain sesuatu gini? Ya udahlah, yang penting pesannya nyampe. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting isinya bagus, yang penting isinya dapet gitu ya. Nah pasti pernah kata-kata itu kan, pernah dengar kan ya. Nah kalau kita segambar dengan Tuhan, artinya seperti apa dalamnya Tuhan kita, ya kita segambar dengan itu. Segambar dengan Tuhan artinya seperti apa dalamnya Tuhan, seperti apa Tuhan kita, ya kita segambar dengan itu. Gak bisa dibilang ketika Tuhan ciptain Ivan, ya beda dengan Tuhan. Enggak, segambar, intinya udah segambar. Kalau kita sedang tidak mikirin jiwa-jiwa untuk dibawa ke Tuhan, artinya kita sedang memulai perbedaan dengan Tuhan. Loh iya dong, segambar dengan Tuhan. Kalau segambar dengan Tuhan artinya gini, Tuhan tuh sayang banget sama kita semua. Tuhan kepengen banget banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Tuhan kepengen banget kita yang diciptakan nih bisa melayani Tuhan. Bisa dipakai Tuhan buat menangin banyak jiwa-jiwa. Lah kalau kita nggak mikirin itu, kalau kita nggak ngejalanin itu, artinya segambarnya di mana? Yang ada di perbedaan jadinya. Nah teman-teman, siapa yang ngerusak gambar itu? Iblis. Ingat dong ceritanya Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa ngerti betul tentang Tuhan, tentang Allah kita, tiba-tiba iblis datang ngerusak gambarnya Tuhan. Ya gambarnya Tuhan sih gak rusak secara Tuhannya sendiri sih gak rusak ya, gak bisa dirusak gitu loh. Cuma iblis intimidasi Adam dan Hawa supaya apa? Supaya ngerusak gambarnya Tuhan dan akhirnya Adam dan Hawa punya pikiran yang beda tentang Tuhan. Dan akhirnya apa? Rusak semuanya. Apa yang rusak? Hubungan manusia dengan Tuhan. Diciptakan segambar artinya bisa dibilang satu gambar loh dengan Tuhan. Isinya satu loh. Karakternya ya satu loh. Tapi ternyata dirusak oleh iblis yang akhirnya rusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita
hidup harus melayani Tuhan. Bukan melayani untuk sebuah kehidupan. Nah, gue jelasin sedikit kenapa kita hidup untuk melayani Tuhan. Dengerin baik-baik. Ketika ada satu pencipta, ya katakanlah kalian dan kita lah di tempat inilah ya, menciptakan sesuatu, kepengennya jadinya apa? Gue pengen nih buat handphone ini supaya berguna nanti bisa buat jadi contoh remote TV, mungkin jadi remote AC, mungkin bisa jadi apa, gue pengen ciptakan itu. Ternyata udah gue set semuanya, pas sudah jadi, pas dicoba, ternyata gak bisa. Dengerin baik-baik teman-teman, ketika lu menciptakan sesuatu, kepengennya barang ini bisa berguna sesuai dengan maunya penciptanya. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan ciptain kita di dunia ini, bukan buat main-main, bukan buat iseng-iseng, tapi buat melayani Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi di kita adalah melayani untuk sebuah kehidupan. Kenapa gue bisa katakan kayak gini? Dengerin, ketika lu buat baik, lu pengen dikasih apresiasi, lu melayani buat hidup. Ketika lu lagi buat sesuatu yang berguna buat kerajaan sorga, lu pengen dilihat orang. Salah banget. Kalau lu gak dipandang orang, kalau lu gak dipuji orang, lu rasanya kayak gak hidup. Kalau lu pelayanan, terus kayak pembicara atau apapun, di depan orang lu lakukan, sumbang orang lah, sembako atau apapun. Kalau lu gak dikasih apresiasi, kalau lu gak dikasih pujian oleh kanan kiri lu ngerasa, aduh gue gak berguna ya, gue sia-sia ya. Nah dengerin teman-teman, melayani untuk sebuah kehidupan, gak ada. Hidup untuk melayani Tuhan. Lu diciptakan untuk melayani Tuhan. Jangan sampai, dengar teman-teman, yang kita anggap sukses justru adalah sebuah kegagalan besar di mata Tuhan. Dengerin, ketika lu lagi dalam melakukan sesuatu di dunia ini, di bumi ini, lu lagi melakukan, contoh lah, lu mungkin lagi buka usaha gede-gedean, terus tiba-tiba wah sukses, terus akhirnya lu jadi kaya, terus habis itu lu dalam pendidikan lu juga berprestasi luar biasa, tapi lu lakukan itu semua tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Dengerin, hati-hati. Jangan sampai kesuksesan itu menurut kita adalah sebuah kegagalan besar di matanya Tuhan. Kenapa gue bilang gagal? Karena gak berfungsi sesuai dengan tujuan si penciptanya. Loh artinya apa? Artinya gue gak boleh kaya? Artinya gue gak boleh pinter? Artinya gue gak boleh apa? No, bukan itu. Gue yakin banget gini, ketika Tuhan lahirin kalian di dunia ini, ada satu tujuan yang dahsyat yang harus dilakukan kita semua. Apa itu? Penuhin kerajaan sorga, menangin jiwa-jiwa, dan yang pasti adalah melayani Tuhan. Kalau lu dibilang segambar, artinya ya udah yuk kita pikirin apa yang dipikirin Tuhan. Ayo kita kejar, kita belajar apa yang dirasain Tuhan. Kita juga harus punya rasa itu. Nah tapi gimana cara belajarnya Kak? Sebenarnya kita semua udah punya. Sebenarnya kita semua udah ada rasa itu. Kan kita diciptakan apa tadi? Segambar. Nah teman-teman, jangan sampai kita jadi gak berfungsi sesuai dengan tujuan si pencipta. Gue sebagai pencipta, misalnya gue menciptakan sesuatu, terus yang gue ciptakan ternyata gak berfungsi dengan baik. Sedih gak? Handphone yang tadi gue ciptain, misalnya handphone yang ini gue ciptain, dan ini tidak berfungsi, akan lo pakai dan lo jual gak? Pasti gak akan. Lo akan buang ini mungkin, lo akan buat yang baru lagi, dan lo akan buat yang lebih sempurna lagi. Dan barang yang lebih sempurna itu pun kalau gagal sekalipun, akhirnya apa? Lo buang lagi. Lo ciptakan lagi yang baru. Nah teman-teman, kalau segambar dengan Tuhan, ada 3 hal. Ini baru sebagian. Yang pertama, Allah adalah kasih. Kalau kita dibilang segambar dengan Tuhan, guys, kasih itu mesti penuh dalam hidup. Kalau kita dibilang segambar dengan Tuhan, loh Allah kita itu adalah kasih loh. Kalau kita dibilang segambar, ya kita juga harus punya kasih itu penuh. Gimana caranya kita dibilang segambar tapi kita gak punya kasih? Kita gak bisa ngerasain kasihnya Tuhan, kita gak bisa mengasihi orang lain dengan mudahnya. Kita segambar dengan siapa? Lalu juga Allah yang mengampuni. Allah yang mengampuni sekarang
kita itu lagi bener-bener dikasih anugerah banget. Berapa kali lo bandel? Berapa kali Tuhan mengampuni lo? Berapa kali Tuhan maafin semua kesalahan-kesalahan dan dosa lo? Berapa kali? Nggak terhitung. Sampai detik ini pun, Tuhan masih tetap ampunin kalian. Tuhan masih tetap maafin kalian. Kalau kita nggak punya rasa itu buat orang lain juga, kita segambar dengan siapa? Yang ketiga, Allah yang rindu kerajaan sorga penuh akan jiwa-jiwa. Sampai detik ini, lo semua mikirin gak soal jiwa-jiwa? Sampai detik ini hidup lo tentang lo doang, apa tentang Tuhan? Tentang lo doang, iya gue mesti aktif, gue mesti pelayanan di gereja, gue mesti kerja, gue mesti ampun-ampunan abis-abisan, banting tulang buat kekayaan, bukan buat keluarga. Akhirnya pas lu udah jadi kaya, banyak duit, akhirnya lu udah punya nama, lu dikenal di sana sini, di mana-mana lu jadi, wah dicari-cari lah. Lu terkenal lah pokoknya, lu udah tinggi banget. Lu gak punya hubungan itu dengan Tuhan. Hati-hati gue ingetin yang tadi. Jangan sampai kesuksesan lu adalah sebuah kegagalan besar di mata Tuhan. Yang sedih bukan lu, yang sedih bukan kita. Yang sedih pasti Tuhan. Gimana Tuhan udah menciptakan. Yang bikin sedih adalah Tuhan ciptain segambar dengan Dia. Itu cuma sebagian dari gambaran Tuhan. Masih banyak lagi pengenalan kita akan Tuhan yang seharusnya ada dalam diri kita juga. Kalau kita segambar dengan Tuhan, dengerin baik-baik, Tuhan gak suka dosa. Tuhan kepengen kita melayani. Ingat, kalau kita segambar, kalau kita seneng dengan dosa, kita gak segambar dengan Tuhan. Gimana Dia ciptain kita, tapi kita bukan ngelakuin, kita bukan hidupin segambarnya kita dengan Tuhan. Tapi kita malah hidupin apa yang bukan menjadi Tuhan banget. Kita malah hidupin dosa dalam hidup. Kita malah hidupin apa yang menjadi maunya iblis. Teman-teman, ayo mulai saat ini kita sadar betul diri kita tuh segambar loh dengan Tuhan. Memulihkan gambar diri kita itu gak gampang. Tapi ada satu hal yang pasti bisa dilakukan. Dan tidak pernah, jujur buat gue pribadi, bukan hal yang sulit untuk bisa balik ke Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita tuh udah gambarnya Tuhan. Kalau kita dibilang susah bertobat nih apa segala macam. Guys, sesimpel lo balik, lo bilang Tuhan gue pengen balik ke Tuhan. Udah. Masalahnya gini, kalau kita dibilang segambar dengan Tuhan, tapi kalau kita melakukan dosa, kita malah seneng. Yang ada, kalau kita melanggar, kalau kita tidak segambar dengan Tuhan saat kita menjalani hidup, harusnya kita yang bete dong. Ya gak sama lagi sama Tuhan gitu. Tapi ini kita malah seneng. Malah lebih takut kalau diketawain sama orang-orang. Lu gak gaul lu gak bikin ini, lu gak ngelakuin ini, lu gak gaul, lu gak apalah bla 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 segala macam. Akhirnya kepancing keikut. Akhirnya cuma ngomong gini. Ya daripada gue kehilangan temen. Ya gue gak ngomong sih ya. Mendingan gue kehilangan gambar gue di hadapan Tuhan. Lebih kepengen dibilang segambar dengan Tuhan, apa lebih pengen dibilang segambar dengan dunia? Pasti segambar dengan Tuhan. Guys, Tuhan kepengen kita melayani. Ayo, Tuhan gak suka dosa. Tuhan kepengen kita melayani. Saat ini juga. Mulai ambil keputusan buat balikin lagi fungsinya kalian. Segambar dengan Tuhan. Kalau kalian udah melenceng, udah gak mulai segambar dengan Tuhan lagi, udah mulai mulut kalian udah mulai aneh-aneh, udah mulai sukanya lebih ke main game daripada harus ke Tuhan. Gue gak bilang setiap detik kalian harus nyanyi lagu rohani, jalan, terus pegang Alkitab ke kampus, ke sekolah atau apapun, segalanya itu semua jadi tentang Tuhan. Enggak, tentang Tuhan artinya lo hidup dalam Tuhan dan gak ngelakuin dosa. Teman-teman, yuk mau ya? Saat ini kita ambil keputusan. Biar kalian jadi berfungsi sesuai dengan tujuan penciptanya. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Saat ini taruh tangan kanannya di dada, tutup matamu.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan masih jagai kami, Tuhan masih sertai kami semua ya Tuhan. Sampai detik ini kami terus merasakan kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Teman-teman semua, saat ini semuanya doa. Boleh nggak minta ampun dengan Tuhan saat ini? Ayo, jangan dipaksa oleh Ivan, jangan dipaksa gua saat ini. Ayo minta dengan Tuhan, minta hubungan lagi dengan Tuhan, minta kasih yang mula-mula itu balik lagi dengan Tuhan. Kalau udah diciptakan segambar dengan Tuhan, jangan lari dari gambarnya Tuhan. Dan kalau saat ini mungkin kalian sedang jatuh dan hidup dalam dosa, jangan pernah sungkan sedikit pun. Balik sama Tuhan, tetap gambarnya Tuhan itu ada kok dalam diri kalian. Yuk saat ini yuk doa, yuk doa, yuk doa. Dosa yang udah terjadi, yang udah kalian lakukan, kesalahan yang sudah kalian lakukan, tidak sama sekali. Hilangin, hancurin gambarnya Tuhan dalam hidup kalian. Yuk minta ampun sama Tuhan saat ini. Balikin lagi hubungan kalian dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula itu balikin lagi. Dan ayo bilang sama Tuhan saat ini, Tuhan, aku buka diriku saat ini. Aku mau melayani Tuhan. Dengerin, pelayanan, melayani Tuhan bukan banyak jadwal di gereja. Pelayanan, melayani Tuhan bukan sesering apa lu ke gereja. Melayani Tuhan bicara tentang lu harus punya hati untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ayo minta hatinya Tuhan saat ini. Minta hatinya Tuhan buat menangin banyak jiwa. Mungkin gak cuma bicara generasi doang. Mungkin ini bicara tentang keluargamu, bicara tentang orang tuamu, kakak, adik. Ayo saat ini doa. Tuhan, aku minta Tuhan saat ini. Aku mau dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai aku saat ini Tuhan Yesus, urapi aku Tuhan saat ini. Gue gak bisa urapin kalian satu persatu seperti live lagi dulu. Tapi sekarang gue percaya hadirat Tuhan gak bakal dibatesin. Walaupun cuma tapping. Saat ini semuanya buka tangannya yuk. Semua tutup matanya. Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Dengar setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan Yesus. Berikan hatinya Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Hati yang penuh kasih Tuhan.
Hati yang mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang ada ya Tuhan Yesus. Dan hati untuk melayani Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan. Mari siap-siap teman-teman semua buka hatimu, buka hatimu. Dalam nama Yesus, terima pengurapan yang baru itu saat ini. Terima hadirat Tuhan di rumah-rumah kalian saat ini. Terima kasih-Nya Tuhan. Terima kasih-Nya Tuhan saat ini lebih lagi. Tuhan curahkan kuasa kasih-Mu Tuhan buat kami semua ya Tuhan Yesus. Berikan hati-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Berikan kerinduan-kerinduan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Untuk memasuki tahun 2021 nanti ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, gak peduli keadaannya apapun itu Tuhan. Walaupun masih semua serba online. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kami pengen greget lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami ini segambar dengan Tuhan. Hidup kami ini punyanya Tuhan. Jangan biarin kami jadi tidak berfungsi di hadapan Engkau ya Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.